Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, puji Tuhan, selamat hari Pentakosta, puji Tuhan. Hari ini kita ketahui bahwa seluruh umat Tuhan mengerti akan hari Pentakosta. Itu bicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Yesus juga, dan Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh kebenaran. Puji Tuhan. Sudah barang tentu Bapak Ibu, tema pada hari ini bicara soal peranan kuasa Roh Kudus. Peranan kuasa Roh Kudus. Sebelumnya saya berdoa terlebih dahulu bagi setiap kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu. Terlebih lagi kami berada di hari perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang percaya, dan kami sudah menyatu dengan kehendak Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu kami boleh dibentuk oleh kehendak-Mu, dipimpin, dibimbing, sehingga hidup kami selalu berkemenangan di dalam iman dan menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, dan sertai pelayanan khotbah ini siapapun yang mendengarnya Tuhan menjamah mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, tema hari ini bicara peranan kuasa Roh Kudus. Kalau kita menanyakan kepada orang Kristen itu pasti tahu siapa itu Roh Kudus, pasti mengenal siapa itu Roh Kudus, pasti paham. Khotbah saya di hari ini kembali untuk menegaskan, untuk mengingatkan peranan kuasa Roh Kudus. Tidak sedikit umat Tuhan melupakan akan hal itu, sehingga hidupnya bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus berperan dalam hidupnya, tetapi malah sebaliknya. Dia memimpin Roh Kudus. Terbalik, saudaraku. Saudara, seseorang yang dipimpin dengan Roh Kudus ada ciri khas. Ada ciri khas. Jadi tidak sembarangan kita bicara. Seringkali umat Tuhan bicara bahwa saya ada Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi pada nyata hidupnya dipimpin oleh roh lain. Entah roh najis, perdukunan, ramalan, tetek bengek lah. Itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dipimpin oleh roh setan. Perlu kita ketahui dalam hal ini. Sudah barang tentu setiap kita tidak mau mengalami kekalahan di dalam hidup ini. Tetap kita harus mengalami nilai kemenangan di dalam Tuhan. Sudah barang tentu yang menjadikan kita menang adalah Roh Kudus. Hendaklah kita bersedia dalam pimpinan Roh Kudus, dalam penguasaan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus, dalam kepenuhan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bukan hanya bicara sebagai jargon-jargon yang untuk membuat intelek kita seakan-akan keren. Pada nyata hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat menakutkan. Ada beberapa hal peranan Roh Kudus untuk setiap kita. Yang pertama, Roh Kudus membimbing. Roh Kudus memerintah, maksud saya. Peranan Roh Kudus memerintah. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 4-12. Roh Kudus memerintah. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan, saudara lihat, Barnabas, Saulus, dan Yohanes itu disuruh Roh Kudus untuk melayani seseorang. Dan karena disuruh oleh Roh Kudus, sudah tentu Roh Kudus bertanggung jawab. Sebab kalau bukan disuruhan Roh Kudus atau perintah Roh Kudus dalam pelayanan, tanggung jawab siapa? Bukan tidak mungkin dalam setiap hidup dan pelayanan kita ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan. Tetapi jika pelayananmu dan hidupmu selalu dalam perintah Roh Kudus, percayalah engkau akan berkemenangan. Ini lihat buktinya. Saulus, Paulus ataupun Barnabas dicegat oleh tukang sihir yang adalah anak iblis. Apakah Paulus kalah? Paulus takut? Justru sebaliknya, dengan tegas mengatakan, "Hai engkau anak iblis." Iya kan, engkau akan dibutakan dalam hal ini. Saudara lihat, jikalau seseorang diperintah oleh Roh Kudus dalam pelayanannya dan dalam hidupnya, pasti berkemenangan dalam Yesus Kristus dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Tetapi tidak sedikit, Bapak Ibu, banyak orang Kristen kalah dalam kondisi hal itu. Mereka kalah dengan kuasa roh lain, roh najis, roh perselingkuhan, roh sihir, roh perdukunan. Iya kan? Banyak lagi roh-roh lain yang menggocok mereka dan mereka tepar dan kalah. Karena apa? Karena setiap pelayanan dan hidup mereka tidak dalam kondisi terkuasai oleh Roh Kudus, tidak dalam kendali oleh Roh Kudus, tetapi oleh roh lain, bahkan oleh kedagingannya. Nah, ini satu model atau satu contoh yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Iya kan? Tetapi jika Roh Kudus memerintah kita dalam pelayanankah, dalam kehidupankah, iya kan, pasti dia bertanggung jawab. Kita punya kekuatan yang tiada taranya. Kita punya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, yang boleh kita melangkah dengan pasti dalam berkemenangan. Pastikan Bapak Ibu, hidupmu itu diperintah oleh Roh Kudus, dalam kendali oleh Roh Kudus. Seringkali orang Kristen, apalagi di hari perayaan Pentakosta, ingin urapan Roh Kudus, ingin kepenuhan Roh Kudus, tetapi tidak mau diperintah oleh Roh Kudus. Itu dari mana ceritanya? Sehingga Roh Kudus ini hanya sebagai jargon-jargon kekerenan, keintelektualan, nilai-nilai Kristen atau karismatik. Tidak demikian kondisinya. Seharusnya orang karismatik itu berkemenangan dalam kehidupannya atas dosa, bukan mengalami kekalahan, bukan mengalami nilai-nilai kelemahan. Banyak orang Kristen yang awalnya dalam urapan Roh Kudus, katanya tidak sedikit hidupnya dalam kenajisan, tidak sedikit hidupnya kalah dalam perdukunan. Malah dia sendiri masuk dalam perangkap-perangkap anak-anak iblis. Ingat baik saudaraku, biarlah Roh Kudus memerintah, berperan atas hidupmu, atas pikiranmu, atas hatimu, atas perasaanmu, atas nilai kehendakmu. Jikalau Roh Kudus memerintah dalam kondisi hidupmu, niscaya engkau akan berkemenangan. Sebab Roh Kudus itu adalah roh Allah. Roh dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Dan engkau mengalahkan nabi-nabi palsu. Ingat Bapak Ibu, si jahat selalu ingin menjegal setiap hidup kita dan pelayanan kita. Tetapi kalau engkau memastikan dirimu atas perintah Roh Kudus, Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah.
Lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Yang pertama, Roh Kudus memerintah. Dan memerintahlah atas hidupmu, Bapak Ibu. Dan akan masa depanmu. Engkau akan berkemenangan luar biasa. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus menghibur. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Peranan Roh Kudus menghibur. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jikalau kondisi jemaat keadaannya mengandalkan peranan Roh Kudus yang adalah kekuatan penghiburan yang luar biasa, jemaat itu akan bertambah besar, bersukacita, dan tidak ada saling menyakiti. Tetapi apa kemudian yang terjadi sekarang, Bapak Ibu? Banyak dalam persekutuan doa, saudaraku, saya melihat terjadi percekcokan, perselingkuhan, pertengkaran, adu domba, kemudian kenajisan. Berarti di situ sudah diacak-acak oleh roh lain, saudaraku. Sudah enggak benar dan tidak mengandalkan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, yaitu saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, ada damai sejahtera, hatinya tidak ada sakit hati, tidak ada akar pahit. Itu contoh Roh Kudus menghibur persekutuanmu, kehidupanmu, hatimu, dan gerejamu. Ingat baik, Roh Kudus itu adalah roh yang penuh damai sejahtera. Roh damai sejahtera, roh kebenaran. Kalau persekutuan dan gerejamu tidak dalam peranan Roh Kudus yang menghibur, engkau akan diacak-acak oleh roh iblis. Karena iblis itu abolos, pengadu domba. Dan pada akhirnya, saudara, doamu kacau, persekutuanmu babak belur, berantakan, kocar kacir. Ingat baik, peranan Roh Kudus yang kedua adalah menghibur. Poin 1, poin 2 bukan berarti menunjukkan satu nilai yang berlebih. Ini supaya lebih mudah saya menjelaskannya, supaya Bapak Ibu paham. Ada 5 poin, saudaraku, supaya kita tahu. Dan minimal ada 5 poin. Bahwa peranan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Jadi mulai saat ini, jikalau persekutuan doamu timbul percecokan, itu bukan Roh Kudus yang engkau andalkan. Kalau Roh Kudus yang engkau andalkan, hatimu ada damai. Ada sehati, sepikir, seperasaan. Iya kan? Ada nilai rasa empati satu sama lain, saling menguatkan, bukan saling fitnah, bukan saling memojokkan, saling menjelekan, saling apalah, macam-macam lah. Ini penting Bapak Ibu kita pahami. Jangan sia-siakan hari Pentakosta. Jangan sia-siakan pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi atas setiap kita, yang sudah ada dalam hidup kita, yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Jadi di sini, saudaraku, jikalau engkau kepenuhan Roh Kudus, engkau selalu ingat akan kebaikan Tuhan dan kasih Allah, sehingga engkau tidak saling menyakiti satu sama lain. Begitu pula dalam rumah tanggamu, ada damai sejahtera. Ada saling mengerti, saling menguatkan, saling memahami, saling mengampuni, saling mengasihi, Bapak Ibu. Itu Roh Kudus menghibur kita. Luar biasa, saudaraku, kekuatan Roh Kudus menghibur ini. Iya kan, tidak ada putus asa. Yang ada adalah satu nilai positive thinking. Ada nilai semangat, saudara, tidak pernah menyerah. Roh Kudus itu memang luar biasa. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, peranan Roh Kudus, saudaraku, membimbing. Peranan Roh Kudus itu membimbing. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya,
menjemberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing, Bapak Ibu. Kalau bimbingan Roh Kudus, kita tidak pernah salah tempat, salah arah dalam menginjil. Jadi tidak sembarangan, tidak semua gue, saudaraku. Tidak semua lu kasarnya. Sebab kita mengerjakan visi Allah, visi surgawi. Ya sudah, tentu biar Roh Kudus membimbing dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengambil kesalahan dalam hal keputusan. Dalam hal apapun. Iya kan, terlebih dalam hal pelayanan. Lihat Paulus, mau ke Asia tidak boleh. Padahal ini niat baik, saudaraku. Tetapi Roh Kudus tidak kasih. Kemudian setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi ada arahan, ada bimbingan yang sangat jelas. Milikilah kepekaan tersebut, Bapak Ibu. Sehingga engkau tidak ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi saudaraku, saya banyak melihat orang Kristen ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga tidak mengandalkan bimbingan Roh Kudus yang selalu siap untuk membimbing mereka. Mereka kalau tidak bersedia ya tidak bisa. Roh Kudus tidak pernah memaksa, Bapak Ibu. Ya kan? Roh Kudus membutuhkan kerelaan untuk kita dibimbing oleh kehendaknya. Sehingga kita berjalan dengan hal yang baik, hal yang benar, tidak terantuk kaki kita. Dilihat perjalanan Paulus dalam hal menginjil. Iya kan? Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu. Iya, jangan sampai kita buang-buang waktu dengan percuma. Pada akhirnya kita yang kecewa. Saudaraku. Belum apa-apa kita sudah patah semangat dalam menyampaikan firman, dalam kehendak Tuhan. Wah, ini sangat mengerikan sekali, saudaraku. Roh Kudus membimbing kita untuk hidup kita benar dan hidup kita menjadi saksi untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk mempermuliakan Tuhan. Itu nilai yang penting, nilai yang sebenarnya, dasar nilai kekristenan, amanat agung. Jangan biarkan Roh Kudus, iya kan, ya untuk apa ya, semacam engkau kecewakan, saudaraku. Banyak saya melihat, apalagi para mahasiswa, seringkali saudaraku, kondisinya saya sering bicara, kalau Anda dimintakan untuk mission trip, berdoa lebih dahulu kemana arahnya. Jangan mau enaknya saja ke daerah anu, yang pilih-pilih tempat-tempat yang nyaman. Iya kan, saudaraku? Itu bukan mission trip, itu bukannya misionaris, itu turis, Bapak Ibu. Iya, ini penting bagi setiap kita juga demikian. Sebab ada pilihan-pilihan yang disodorkan oleh si jahat untuk menipu kita. Seakan-akan itu dari Tuhan. Nyatanya itu bukan dari Tuhan. Banyak yang salah pilih, Bapak Ibu. Iya kan, dalam hal ke gereja juga banyak yang salah pilih. Banyak hal dalam hal berkehendak juga banyak yang salah pilih. Apalagi dalam hal berjodoh. Banyak yang salah pilih, akhirnya menyesal. Roh Kudus siap membimbing kita, membimbingmu. Asal engkau bersedia dibimbing oleh Roh Kudus. Hikmat Tuhan mengalahkan hikmat manusia. Hikmat Tuhan adalah segala-galanya. Dalam hal berbisnis pun, biarlah engkau dibimbing sama Roh Kudus. Supaya engkau mengerti dan tahu dengan siapa engkau boleh bekerja sama. Bisnis apa yang engkau akan lakukan. Apalagi soal pelayanan, Bapak Ibu. Iya kan, bukan asal menginjil saja. Begitu ditempelengin orang, kapok. Tanya dulu, boleh nggak kita menginjil? Minta bimbingan Roh Kudus. Yang lihat Paulus, mau ke Asia dilarang, mau ke Misia, Bitinia dilarang. Ternyata mereka disuruh ke Makedonia dalam bentuk mimpi. Di situ ada orang di Makedonia memanggil-manggil mereka dan mereka mengatakan, tolonglah kami. Saudaraku, banyak jiwa-jiwa menjerit untuk mencari kebenaran. Kepada siapa mereka untuk dalam hal ini? Saudara, belum tentu kepada kita. Kita sebagai orang suruhan Tuhan, sebagai orang yang membawa visi dari Tuhan, harus juga peka. Sehingga saudaraku, kita mengerti
ke arah mana bimbingan Roh Kudus itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga hidup kita itu adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Iya kan? Roh Kudus harus menguasai hidup kita dalam kita dibimbingnya. Jangan sebaliknya kita menguasai Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu memang lemah lembut Bapak Ibu, nggak pernah paksa. Jika engkau tidak mau atau mengeraskan hatimu, ya dia diam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Kalau dia berdiam, saudaraku, ya kita mau apa? Kita kelimpungan, saudaraku. Kebingungan, bukan? Apalagi zaman sekarang. Banyak pilihan-pilihan yang menggiurkan seolah-olah dari Tuhan. Banyak penyesat-penyesat yang di sekitar kita menyodorkan ajaran-ajarannya seolah-olah dari Tuhan. Minta bimbingan Roh Kudus agar engkau tidak ketipu oleh penyesat-penyesat tersebut. Supaya engkau tahu tetap di dalam jalan Tuhan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidaklah seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mintalah selalu dalam bimbingan Roh Kudus, agar hidupmu berkemenangan. Agar engkau itu tidak berjalan seenaknya sendiri. Dan hidupmu dalam ketundukan kepada Allah Bapa. Dalam kehendak Roh Kudus. Haleluya. Yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat, saudaraku. Yang keempat, peranan Roh Kudus itu menguatkan. Peranan Roh Kudus menguatkan. Kisah Rasul 4 ayat 8-13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Firman ini terkenal sekali Bapak Ibu. Ya, semua firman terkenal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Iya kan? Kecuali di dalam Yesus Kristus. Nah ini penting Bapak Ibu. Siapa yang mengucapkan ini firman Tuhan ini? Pak Rasul Petrus. Rasul Petrus Bapak Ibu berlatar belakang penakut pada awalnya. Memang dia berangasan, tapi penakut. Dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Waktu dikatakan oleh budak perempuan, dikatakan, kamu adalah bagian dari orang ini. Kata Petrus, aku tidak mengenal dia. Saudaraku, kenapa tiba-tiba dia begitu luar biasa Bapak Ibu? Itu luar biasa. Ini adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Petrus sudah tidak takut lagi pada saat urapan Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Iya kan, dia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, sebab keselamatan dirinya sudah ditanggung oleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka begitu di sidang berani, saudaraku. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan, kecuali di dalam nama Dia, nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jikalau kita ada kekuatan Roh Kudus dan peranan Roh Kudus menguatkan kita, tidak ada hidup dalam ketakutan, tidak ada hidup dalam kekhawatiran Bapak Ibu. Sebab kekuatan Roh Kudus itu menuntun setiap langkah kita untuk berani mengatakan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Seringkali kebenaran kita dikalahkan oleh ketidakbenaran. Atas nama pekerjaan, atas nama jodoh. Banyak orang Kristen sudah melakukan nilai kekalahan, sudah kalah. Tawarin jabatan, ya kan, untuk pindah kepercayaan ngikut.
ditawarkan jodoh untuk pinjam kepercayaan, ikut. Biarkanlah Roh Kudus menguatkan kesaksianmu, supaya engkau tidak kalah di dalam hal ditakut-takuti dengan masa depan. Masa depanmu ada di tangan Roh Kudus, dan penuh harapan dalam berkat Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguatkan kesaksianmu, sebagaimana Roh Kudus menguatkan Petrus. Luar biasa. Walaupun memang Petrus akhirnya mati disalib, kepalanya ke bawah, tapi bagi dia tidak pusing. Malah itu yang dia minta. Iya kan? Tuhanku mati disalib, kepalanya di atas, aku akan mati. Aku minta disalib kepalaku ke bawah. Kekuatan Roh Kudus membimbing Petrus. Ada keberanian menyaksikan kebenaran sebagai saksi kebenaran. Seringkali saya mendengar orang Kristen, saudara, ceritanya lucu. Lucu-lucu bodoh, Bapak Ibu. Bagaimana dia ngomong? Pak Pendeta, kita jangan fanatik-fanatik banget lah Pak Pendeta. Ya, namanya kita hidup mesti toleransi Pak Pendeta. Saudaraku, toleransi itu perlu. Tetapi fanatis di dalam iman itu juga sangat perlu. Kalau imanmu mau diseret kepada penyimpangan, ya janganlah. Jangan kompromi di situ. Sebab engkau harus memenangkan mereka, bukan malah mereka memenangkan dirimu. Terbalik, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen terbalik hidupnya. Iya kan? Fanatis itu perlu, Bapak Ibu, soal iman. Iya kan? Kita harus bisa berapologet, membela iman tanpa menyakiti siapapun. Iya kan? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Bukan tidak mungkin lawan bicara kita adalah utusan si jahat. Dan kasihan kan orang tersebut yang harus kita menangkan sementara kita malah kalah. Pada saat orang mengatakan, kamu sok fanatis, jelaskan dengan baik kenapa kita fanatis. Ada latar belakangnya. Iya kan? Supaya orang itu mengerti kefanatikan kita. Fanatik bukan berarti kita hantam kromo, Bapak Ibu. Seperti yang kita kebanyakan tahu, tidak demikian. Yang Petrus tidak mungkin lagi dibelokkan imannya. Yang apapun resikonya dia tanggung. Ini dia lagi di sidang, Bapak Ibu. Sidang agama. Penting bagi setiap kita, Bapak Ibu, untuk mengandalkan Roh Kudus, berperan menguatkan setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap perilaku kita, supaya nilai hidup kita banyak memenangkan jiwa-jiwa. Bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, memerlukan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sudah ada pada diri kita. Sementara kita tidak ekspresikan alias karena takut. Takut dimusuhi. Takut tidak dapat jabatan. Takut tidak begini, tidak dapat begini. Malah engkau malah tidak dapat semuanya. Pemberian dari Tuhan tidak ada yang bisa gagalkan. Engkau sudah terpelihara dan tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Roh Kudus menguatkan hidupmu, Bapak Ibu, dalam kesaksianmu, dalam keimananmu, sehingga hidupmu menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Roh Kudus perannya menginsafkan. Roh Kudus itu menginsafkan. Peranan Roh Kudus menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8-13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kelima, Bapak Ibu, peranan Roh Kudus itu menginsafkan. Roh kebenaran ini menginsafkan. Kenapa? Menginsafkan dari nilai-nilai ketidakbenaran yang seringkali kita ambil dengan melakukannya. Kalau Roh Kudus sudah ada pada dirimu,
Dirimu itu, saudaraku, tidak ada seperti nilai-nilai waktu-waktu pertobatan. Setiap saat hidupmu itu adalah waktu pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya selalu dilakukan di hari Natal. Pertobatan itu setiap saat. Hiduplah selalu dalam setiap saat untuk pertobatan. Metanoia. Itu kalau roh kebenaran kita akui sudah ada dalam diri kita. Banyak orang mengaku di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, tetapi nyata hidupnya dan nyata perilakunya, Bapak Ibu, tidak dalam kebenaran, memalukan, mendukakan hati Roh Kudus. Ini sangat mengerikan. Pengakuan-pengakuan yang sedemikian banyak sekali terjadi tanpa pertanggungan jawab. Jangan main-main, saudaraku. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kondisi tidak ada malu banyak terjadi di orang Kristen. Tidak tahu malu. Padahal di dalam dirinya ada roh kebenaran yang menginsafkan, yang menyadarkan, yang membuat kita ini tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, dia berperan menginsafkan hidupmu. Dan tidak perlu lagi berdoa begini, Tuhan, tolonglah aku agar aku bisa bertobat. Bertobat itu mau atau tidak, itu persoalannya, saudara. Tidak perlu lagi minta tolong kepada Tuhan. Ya, tapi Pak, kita perlu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan sudah ada padamu. Mau apa? Iya kan? Sama saja engkau nanti mengkambing hitamkan Tuhan tatkala engkau belum bertobat. Habis doa saya belum dijawab Tuhan, Pak. Nah, inilah seringkali terjadi. Saya kalau ada jemaat yang minta didoakan untuk bertobat, saya tidak mau, saudara. Bertobat itu tergantung kamu, mau atau tidak. Karena ada Roh Kudus yang berperan untuk menginsafkan diri kamu. Menyadari atau tidak akan hal tersebut. Jika engkau tidak menyadarinya, jangan harap kesadaran itu datang dengan sendirinya. Kesadaran itu dalam diri kita. Kita keluarkan dari alam bawah sadar yang 88% kita keluarkan dan menyadari dengan 12% kekuatan Tuhan menyertai kita. Jadi saudaraku, jangan sampai orang Kristen itu selalu bilang, saya nggak sadar Pak, saya nggak sengaja bikin dosa. Iya, ngaco saja, saudaraku. Tidak bisa begitu, saudara. Kita selalu dikondisikan oleh Roh Kudus, selalu nyadar Bapak, apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalau kita tidak sadar, itu namanya kita dihipnotis, Bapak Ibu, dengan ilah-ilah zaman sekarang. Iya, banyak orang-orang Kristen sudah terhipnotis dengan ilah-ilah zaman sekarang. Percabulan, perzinahan, selingkuh, itu sudah anggap biasa. Jangan main-main dengan kondisi itu. Engkau ada Roh Kudus, roh yang suci, roh yang kudus. Jangan membawa dirimu dalam kenajisan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ayat 2-nya, supaya engkau mengetahui mana yang dari Allah, mana yang bukan. Sesungguhnya Roh Kudus berperan menginsafkan kita. Ini luar biasa sebetulnya orang Kristen, Bapak Ibu. Ada peran Roh Kudus, peran Roh Allah, yang adalah Roh Yesus juga, Bapak Ibu. Jangan kotak-katik masalah ini, sehingga kita jadi kacau. Seharusnya tidak demikian. Siapa yang menegur kita supaya kita bertobat? Mungkin kita ditegur orang marah. Ya kalau orang masa bodoh dengan kita, ya kan? Ya bagaimana keadaannya? Seringkali juga kita kan kalau ditegur pendeta marah-marah, saudara. Seringkali juga di mimbar pendeta khotbah tersinggung. Memang pendeta tahu urusanmu. Ya nggak boleh tersinggung lah. Itu Roh Kudus sedang berkarya, sedang bekerja. Bukan kebetulan itu, saudaraku. Jikalau ada teguran dari mulut siapapun, termasuk mulut anak kecil, apalagi mulut anak-anakmu, menegurmu, hal kebenaran itu dari Roh Kudus. Roh Kudus punya banyak cara untuk kita insaf. Atau mungkin melalui persoalanmu, melalui sakit penyakitmu. Jangan menyalahkan Tuhan. Melalui kebangkrutanmu.
melalui persoalan masalahmu, itu bisa teguran dari Roh Kudus supaya engkau insaf, supaya engkau bertobat, supaya engkau sadar. Karena Roh Kudus mengasihi engkau. Saudaraku, mari kita mempunyai hati yang rela. Rela ditegur oleh Roh Kudus, diinsafkan, karena roh ini adalah roh kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Roh Kudus. Roh kebenaran menuntun kita kepada nilai Tuhan. Nilai apa maunya Tuhan, nilai apa kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita diliputi oleh kebenaran Tuhan. Sungguh indah, bukan? Sungguh indah. Banyak orang Kristen membutuhkan hal ini. Buktikan dalam hidupmu menjadi saksi. Sesungguhnya bersaksi bukan hanya bicara dari mulut, Bapak Ibu. Dari perilaku kita juga itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Karena melalui tingkah laku sangat besar pengaruhnya atas orang lain. Biarlah Roh Kudus menginsafkan kamu, menginsafkan kita. Buktikan Roh Kudus itu berperan dalam hidupmu, dengan perilakumu, dalam kehendak, bimbingan Dia, bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Bapa Surgawi, Aku sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menjamah setiap kami, untuk kami selalu tetap paham akan kehendak-Mu, dan bersedia selalu dibimbing, dipimpin, dikuatkan, dihibur, dan diinsafkan dalam setiap waktu oleh kehendak-Mu. Kami merendahkan diri kami rela dibentuk oleh kehendak-Mu, karena Engkau adalah roh kebenaran, roh Kristus yang sungguh luar biasa. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, jadikan mereka saksi dan alat kemuliaan-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan orang-orang sekeliling mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang masa, dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai dan selalu berada dalam Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak menolaknya. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus selalu beserta kita. Haleluya. Amin.